Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Tauhidul uluhiyyati war rububiyyati mutalazimani la yanfakku ahaduhuma anil akhar. Bermula tauhid uluhiyah dan rububiyah, kedua-duanya itu berlazim-laziman, kada terpisahkan. Tidak terlepas salah satu keduanya daripada yang lain. Artinya apabila orang itu mentauhidkan uluhiyah, berarti dia mentauhidkan rububiyah. Apabila orang mentauhidkan rububiyah, maka berarti dia mentauhidkan uluhiyah. Uluhiyah itu artinya adalah yang disembah, sedangkan rububiyah itu artinya adalah pemeliharaan. Rabb, penciptaan. Orang yang hanya menyembah Allah berarti dia mengakui ketuhanan Allah. Orang yang mengakui ketuhanan Allah berarti dia hanya menyembah kepada Allah. Nah, kedua-duanya itu berlazim-laziman. I'lam, ketahui ulihmu, anna tauhida alladhi ja'at bihil mursalun wa bainahu khatimuhum alaihi wa alaihim assalatu wassalam atamma bayanin. Ketahui olehmu bahwasanya tauhid yang datang dengannya para rasul, dan diantaranya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, paling sempurna keterangan. Wa nataqa bihil Qur'an, dan telah menuturkan dengan tauhid itu oleh Al-Qur'an. Wa barhana alaihi asta'a burhan, dan mendalilkan Al-Qur'an atas tauhid itu paling terang dalil. Huwa ialah annahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala wahidun fi dzatihi, esa pada zatnya, wahidun fi sifatihi, esa pada sifat-sifatnya, wala khaliqa siwahu, dan tidak ada yang mencipta selain dia. Tidak ada yang menciptakan sesuatu siwahu selain dia. Wala yastahiqqul ibadata illahu, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali dia. Wal kalimatut thayyibatu, bermula kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tatadammanu aqsamat tauhid kullaha, mengandung itu la ilaha illallah bermacam-macam tauhid keseluruhannya. Tauhid bidzat,
tauhid fis sifat, tauhid fil af'al, itu ada di dalam la ilaha illallah, terkandung seluruhnya di situ. Oleh karena itu, waktu Sayyidina Ali meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu amalan yang paling mudah, yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita mengajarkan kepada Sayyidina Ali adalah kalimat la ilaha illallah itu. Dan di situ Nabi kita memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk mendengari terlebih dahulu ucapan Nabi la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Sayyidina Ali disuruh menyambung dengan la ilaha illallah 3 kali. Kenapa la ilaha illallah di situ dibaca oleh Nabi 3 kali dan Sayyidina Ali pun disuruh sesudah itu mengata 3 kali? Itu mengisyaratkan bahwa la ilaha illallah yang pertama itu adalah untuk mentauhidkan fi'il. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Nabi kita mengucapkan la ilaha illallah, itu menunjukkan tauhid sifat. Tidak ada yang bersifat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid bidzat. Tidak ada yang mewujud selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam la ilaha illallah itu sudah terkandung 3 daripada macam-macam tauhid tadi. Jadi alangkah baiknya setiap kali kita mengucapkan zikir la ilaha illallah itu kita baca dahulu 3 kali muqaddimah yang panjang. La ilaha illallah, itu kita mentauhidkan fi'il. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bersifat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mawujud, tidak ada yang ada, hanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu. Ini 3 kali rajin orang memimpin zikir itu ada maknanya. Ada bahapa 3 kali la ilaha illallah, nah ngapa di hati itu mesti ada. La ilaha illallah pertama mentauhidkan fi'il, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Mimpin tahlil atau mimpin apa bila 3 kali la ilaha illallah itu, nah 3 kali. Amun nak mengambil sekali aja langsung aja kepada tauhid zat. Soalnya nak ringkas afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sekali aja diambil langsung kepada tauhid zat. Karena bila kita mentauhidkan zat, sudah otomatis tauhid sifat dan fi'il masuk ke dalamnya itu. Wa qad ahsanal Baihaqi bayana dzalik fi kitabihil asma was sifat fi man qalahu an Abi Abdillah Al-Halimi. Sungguh membaguskan oleh Imam Baihaqi akan keterangan demikian dalam kitabnya Al-Asma was Sifat pada sesuatu yang beliau nukil daripada Abi Abdillah Al-Halimi. Amma wahdaniyatuhu bidatihi subhanahu, adapun asaknya Allah pada zat Allah Ta'ala itu asa pada zat. Pamaknaha artinya anna zatahul aliyata, bahwa zat Allah yang maha tinggi la tatarakkabu min ajza'in maddiyatin wala aqliyatin wala min usulin ghairi maddiyatin.
bahwa zat Allah yang maha tinggi itu tidak tersusun daripada bagian-bagian materi. Kayak kita kan tersusun daripada tulang, daging, kulit, macam-macam di awak kita ini tersusun. Nah, Allah maha suci daripada tersusun zatnya dari yang demikian itu. Wala aqliyatin, dan tidak pula tersusun daripada juzu-juzu yang dinisbatkan kepada akal, dan tidak pula tersusun dari usul-usul yang bukan materi. Nah, jadi zat Allah itu kada tersusun daripada materi dan tidak tersusun dari usul-usul yang bukan materi, dan tidak tersusun daripada juzu-juzu akliyah. Karenanya zat Allah itu berbeda dengan zat selainnya. Fala tahumu haula himaha, maka tidak berputar di sekitar pagarnya itu zat Allah al-makadiru, kadar-kadar, wal misahatu, ukuran-ukuran, wal askalu, bentuk-bentuk, wa nahwuha, dan seumpamanya. Oleh karena itu zat Allah kada kawa diukur, kada kawa dibentuk, kada kawa dikira, karena kada tersusun daripada materi, kada tersusun daripada benda-benda. Nah, itu artinya mentauhidkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih rinci lagi oleh ulama tauhid disebutkan itu nang muttasil ngarannya. Kalau nang munfasil itu artinya adalah maha suci, bahwa zat Allah itu ditandingi oleh ada zat yang lain selain dia. Nah, itu nang munfasil. Zat Allah maha suci tersusun daripada sesuatu sehingga tidak bisa dikira, diukur, dibentuk. Waqad barhanahul Quran, sungguh mendalilkan akan demikian oleh Al-Quran, bibayani annalahu subhanahu, dengan keterangan bahwa bagi Allah al-ghinal akmala, kekayaan yang sangat sempurna, wa wujubal wujud, dan wajib adanya. Arti wajib ada adalah akal kita menolak kalau Allah itu tidak ada. Akal menolak kalau dikatakan Allah itu tidak ada. Oleh karena itu Allah itu wajib adanya. Wattarakkubu bidzati wattisafuha bil miqdari wala wazimihi yastalzimanil hajata ilal ghairi wal ibtiqara ila siwa wa yunafiyani wujubal wujud wa yaqtadiyanil ittisafa bil imkan. Tersusun pada zat, misalnya zat Allah itu tersusun dari berbagai macam benda, berbagai macam materi, dan bersifatnya itu zat dengan kadar, panjang sekian, lebar sekian, berat sekian, wala wazimihi, dan yang melaziminya miqdar, menuntut lazim keduanya itu akan berhajat kepada orang lain, wal ibtiqara ila siwa, sama aja artinya. Kalau zat Allah itu tersusun dan bersifat dengan ukuran, maka itu Allah berhajat kepada orang lain nang menyusun. Maulah benda tersusun sendirinya, kada mau. Pasti ada nang menyusun. Nah, kalau zat Allah itu tersusun daripada benda-benda, berarti ada yang menyusun. Lalu Allah berhajat kepada orang itu, dan itu bernapi-napian, menapikan keduanya akan wajib ada. Kalau Allah itu berhajat kepada orang lain,
berarti adanya Allah itu kada wajib, dan menuntut keduanya akan bersifat dengan mungkin. Berarti adanya Allah itu mungkin aja, seperti adanya manusia. Adanya manusia itu mungkin, sedangkan adanya Allah wajib. Artinya apa? Manusia ini bisa ada, bisa kada ada. Sah-sah aja, boleh-boleh aja kita nih hendak ada, karena ditiadakan kada jadi soal, karena kita imkanul wujud, kita ini mungkin aja ada. Sedangkan Allah tuh wajibul wujud, pasti ada. Nah, kalau Allah itu zatnya tersusun dari benda-benda, maka keberadaan Allah itu mungkin, kada wajib ngarannya. Ta'ala Allah an dzalik, maha tinggi Tuhan dari yang demikian, kullihi seluruhnya, uluwan kabira. Bahwa Allah wajibul wujud, wajib adanya. Wa huwa Allah al-awwalu al-wal akhiru wa huwa al-ghaniyyu al-hamidu. Allah maha awal, Allah maha akhir, Allah maha kidam, maha baka, dan maha kaya terpuji. Nah, itulah pengertian asanya Allah pada zat tadi. Wa amma innahu wahidun bis sifat, adapun bahwa Allah Ta'ala itu asa pada sifat. Bahwa annahu subhanahu, maka bahwa adalah Allah la saniya lahu, tidak ada dua baginya, fi wujubil wujud, pada wajib ada. Tidak ada yang wajib ada, itu hanya Allah. Nah, itu mentauhidkan sifat. Tidak ada yang wajib ada, hanya Allah. Tidak ada duanya. Wa ma yastalzimuhu minal kamalatil ulia, dan sesuatu yang melazimi dia akan Allah dari kesempurnaan yang tinggi, al-laikati yang layak, bimartabati wujudihil a'la, dengan martabat keberadaannya yang maha tinggi, minal hayat wal ilmi wal iradati wal kudrati, itu hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang hidup, hanya Allah. Tidak ada orang yang berilmu, hanya Allah. Tidak ada yang bersifat berkehendak, hanya Allah. Tidak ada yang bersifat kuasa, hanya Allah, sampai seterusnya. Nah, itu mentauhidkan sifat Allah namanya. Wa idza qad sabatat wahdaniyatuhu bima dzukira, apabila sudah sabit esanya Allah pada yang disebutkan tadi, lazima annahu, lazimlah bahwasanya, la khaliqa siwahu, tidak ada yang mencipta selain dia, wala rabba ghairuhu, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza bana annahu la khaliqa siwahu thabata qat'an annahu la yastahiqqul ibadata ghairu. Keterangan-keterangan tadi menjelaskan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bila sudah jelas bahwa tidak ada pencipta selain Allah, maka sabitlah putus bahwasanya tidak ada yang berhak akan ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya tauhid uluhiyah. Kalau sudah kita mentauhidkan rububiyah, mengakui Tuhan hanya Allah, otomatis kita tauhid uluhiyah. Artinya apa tauhid uluhiyah? Mengatakan bahwa ibadah hanya milik Allah. Fa inna tauhidar rububiyah, karena bahwa tauhid ketuhanan, wa tauhidal uluhiyah, dan tauhid uluhiyah, tauhid peribadatan,
istihqaqil ibadah, berhak ibadah, mutalazimani, berlazim-laziman, urban wa syar'a. Bila orang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, maka ia hanya menjadikan Allah sebagai sembahannya. Bila orang sudah mengakui bahwa Allah sebagai sembahannya, berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu berlazim-laziman. Fal qaulu bi ahadihima qaulun bil akhar. Mengata dengan salah satu keduanya berarti mengata dengan yang lain. Orang yang mengakui tauhid rububiyah berarti dia sudah beriman dengan tauhid uluhiyah. Sebaliknya kayak itu juga. Wal isyraku bi ahadihima isyrakun bil akhar. Menyekutukan pada salah satu keduanya berarti menyekutukan pada yang lain. Orang yang menyekutukan rububiyah otomatis menyekutukan persembahan. Orang yang mengutuhkan persembahan berarti menyekutukan ketuhanan. Wal isyrak bi ahadihima isyrakun bil akhar. Paman i'taqada, siapa yang sudah mengiktikadkan, meyakini dengan sebulat-bulatnya di dalam hatinya, annahu la rabba wa la khaliqa illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Itu sudah bulat dalam hatinya, jadi i'tikadnya sudah. Nah, orang yang demikian lam yara mustahikan lil ibadah, dia tidak melihat akan orang yang berhak untuk disembah illa huwa, melainkan Allah. Wa man i'taqada annahu la yastahiqqul ibadata ghairuhu, orang yang mengiktikadkan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, karena dzalika binaan minhu, yang demikian adalah membina daripadanya ala annahu la rabba illa huwa. Orang yang sudah mengiktikadkan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, berarti dia mengiktikadkan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa man asyraka ma'allah ghairahu til ibadah, barang siapa yang menyekutukan beserta Allah akan selain Allah dalam ibadah, ia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, kana la mahalata, maka dia pasti qailan mengata birububiyyati hadzal ghair, dengan Tuhan ini yang lain. Berarti dua tuh Tuhannya. Hadza ma la yuhrabu bin nasiwahu, ini keterangan yang tidak dikenal pada manusia selain keterangan ini. Ini keterangan yang sudah jelas. Orang yang menyembah Allah berarti menuhankan Allah. Orang yang hanya menuhankan Allah berarti dia hanya menyembah kepada Allah. Fa inna man la tu'taqadu lahu rububiyyatun istahala ayyuttakhadha ma'buda. Fa inna man la tu'taqadu lahu rububiyyatun, bahwa orang yang tidak diiktikadkan baginya ketuhanan. Ada orang tuh nang kada kita akui Tuhan. Orang tuh kada kita akui Tuhan, mustahil bahwa dijadikan itu orang sembahan. Itu sudah jelas. Kalau kita kadang mengakui orang itu sebagai Tuhan, kita kadang menyembahnya. Istahala ayyuttakhadha ma'buda. Walihadza, oleh karena ini, tajidul anbiya alaihimus salatu wassalam, kamu dapati para nabi, wa man arsalahum jalla jalaluh, dan para rasul, yaktafun, mereka cukup biddakwah, pada berdakwah, ila tauhid, kepada mentauhidkan, bi ahadihima, dengan salah satu keduanya. Para rasul itu mereka cukup mengajak manusia untuk mengesahkan Allah.
walaupun mereka kada langsung mengajak mereka untuk menyembah Allah, karena itu sudah otomatis. Bila orang menuhankan Allah berarti dia menyembah Allah. Wa yad'una kullan minhuma mawdi'al akhar, dan mereka meletakkan tiap-tiap daripada keduanya pada tempat yang lain. Ada rasul yang hanya mengajak manusia untuk menyembah Allah tanpa mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Sama aja. Bila mereka mengajak menyembah Allah berarti mengajak mentauhidkan Allah. Itu sudah otomatis. Iktifaan karena mencukupkan, bisyiddatit talazum dengan bersangatan melazimi, bainahuma antara keduanya, fil uqul pada akal. Wa annal qawla bitauhidir rububiyyah huwa iqrarun bitauhidil uluhiyyah, bahwa mengata dengan mentauhidkan Tuhan berarti mengakui dengan mentauhidkan yang disembah. Wabil aksi, sebaliknya sama kayak itu juga. Misalnya, siapa Tuhan kamu? Marabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Tuhan? Marabbuka, ini berarti tauhid rububiyah. Tapi kalau ibaratnya man ta'budu, siapa yang kamu sembah? Nah, ini tauhid ilahiyah, uluhiyah. Man ta'budu, siapa yang kamu sembah? Ya Allah juga. Jadi antara uluhiyah lawan rububiyah sama, itu berlazim-laziman. Wa ilaikal bayyinat, dan kami uraikan kepada engkau al-bayyinat, keterangan-keterangan minal Qur'an wa sunnah. Qala ta'ala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil perjanjian dari manusia, dari belakang mereka itu akan zuriat mereka, dan Allah mempersaksikan kepada mereka atas diri mereka. Pamadza kanat sigatul ahdi binasil Qur'an, maka apakah adalah sigat perjanjian itu dengan nas Al-Quran? Apa yang dijanjikan Allah kepada manusia waktu mereka berada di alam arwah? Hakaza, seperti ini. Alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan kalian? Jadi Allah menggunakan kalimat sigat birabbikum. Nah, ini apa artinya? Adalah tauhid rububiyah. Adakah aku ini bukan Tuhan kamu? Walam yakul, Allah kadang-kadang mengata bi ilahikum. Karena ilahikum itu artinya adalah ma'budikum. Allah hanya mengata, apakah aku ini bukan Tuhan kamu? Allah tidak mengata, apakah aku ini bukan yang disembah kamu? Karena sama aja keduanya itu. Antara ilah lawan rabbikum itu walaupun berbeda lafaznya, berbeda artinya, tapi makna tujuannya sama. Wa ja'alahu subhanahu hujjatan, Allah jadikan ini perjanjian tadi hujjah ala man asyraku bihi, atas orang-orang yang menyekutukan dengan Allah bila ibadah, pada ibadah. Haitsu qala antakulu yaumal qiyamah, bahwa kalian mengata di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami daripada ini lupa. Ya Tuhan, kita di hari kiamat kenapa engkau menyembah berhala? Maka di alam arwah kamu sudah berjanji lawan aku, menjadikan aku ini Tuhan satu-satunya. Nyatanya dalam dunia kalian kenapa menyembah patung dan sebagainya? Mereka menjawab, inna kunna an hadza ghafilin, kami kada ingat lagi perjanjian dahulu itu. Atau takulu, kalian mengata, innama asyraka abauna min qablu, hanya saja yang menyekutukan itu adalah nenek moyang kami sebelumnya.
Alaisa hadza sharihan, adakah tidak ini jelas bi anna akhzal ahdi, bahwasanya mengambil perjanjian bi tauhidir rububiyah, dengan mentauhidkan rububiyah ketuhanan, wa akhzun lil ahdi, ialah mengambil perjanjian bi tauhidil ibadah, dengan mentauhidkan ibadah atau uluhiyah. Jadi artinya di sini antara hakikat dan syariat itu kadang mau terpisah. Orang yang sudah meyakini bahwa Allah itu Rabbnya, Tuhannya, itu syariatnya pasti jalan, uluhiyahnya. Syariatnya pasti jalan, karena syariat itu kadang kau dipisahkan dengan hakikat. Kalau hakikatnya sudah meyakini Allah itu Rabbuhu, Tuhannya, otomatis anggota tubuhnya itu menyembah kepada Allah. Nah, jadi kalau ada sedikit pun ajaran-ajaran agama kita yang hanya menyuruh kita memperkuat hakikat, memperkuat keyakinan Allah itu Tuhan, tanpa memperkuat persembahan kepada Allah. Karena persembahan kepada Allah, ibadat kepada Allah itu kuat lemahnya tergantung tauhid rububiyahnya. Orang yang tauhid rububiyahnya kuat, otomatis tauhid uluhiyahnya pun akan kuat. Ibadahnya pasti lebih banyak daripada yang lainnya. Macam orang yang paling kuat tauhid rububiyahnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi orang yang paling kuat tauhid rububiyahnya. Nah, sehingga orang yang paling kuat ibadahnya, orang yang paling mengamalkan syariat Allah pasti Nabi kita. Kalau ada orang yang kuat tauhid, timbul kada sembahyang, itu ajaran-ajaran bukan Islam, ajaran di luar agama Islam. Orang yang kuat tauhid otomatis kuat persembahan kepada Allah. Itu kada kawa terpisah, mutalazimani, berlazim-laziman. Hadza ma la khilafa fihi, ini sesuatu yang tidak ada khilaf bainal ulama, antara ulama. Ulama sepakat itu. Kalau orang tauhidnya itu sudah rububiyah, otomatis uluhiyahnya pun tauhid. Orang yang tauhid rububiyahnya kuat, uluhiyahnya pun kuat. Tidak ada khilaf antara ulama. Ulama nang mana aja mengatakan demikian. Min zamanis sahabat, sejak masa zaman sahabat Nabi, ila ahdina hadza, sampai masa kita sekarang ini. Mauqifu Nabiyillah Nuh alaihi salam, posisi Nabi Nuh dalam berdakwah kepada Allah, berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Madza qala Nabiyullah Nuh liqaumihil wasaniyin, apa yang dikatakan Nabiyullah Nuh bagi kaumnya penyembah berhala. Faqul tastaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu, jar Nabi Nuh, rabbakum, kepada Tuhan kamu. Wa aqama lahum, Nabi Nuh telah mendirikan bagi mereka itu al-burhana, akan dalil-dalil ala tauhidir rububiyah, atas tauhid rububiyah. Macam-macam bukti, dalil, mukjizat sudah disampaikan Nabi Nuh kepada bangsanya, kepada umatnya. Lamma taqarrara fi uqulin nas, manakala tetap pada akal manusia waktu itu, annaha, bahwa akal manusia waktu itu, la ta'budu, tidak menyembah, ghairallah, selain Allah, illa, kecuali, idza asyrakat, apabila menyekutukan, hadzal ghaira, akan ini yang lain, fir rububiyah, pada ketuhanan. Faidan maha anha, bila mana terhapus daripada akal-akal manusia tadi, hadal isyrak, ini penyekutuan, tabi'ahut tauhid, maka mengikutilah akan dia oleh tauhid bil ubudiyah, pada ubudiyah. Tauhid ubudiyah artinya uluhiyah.
Mauqifu Nabiyillah Ibrahim alaihi salam. Madza qala Ibrahim lidzalika alladhi hajjahu bi rabbih. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim bagi orang yang mendebat beliau pada Tuhannya? Qala, berkata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ujar Ibrahim, Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan mematikan. Wa qala alaihi salam, berkata lagi Ibrahim liqaumi, kaumnya, tanazzulan ma'hum, berturun Nabi Ibrahim beserta mereka, liyahdiyahum, agar memberi petunjuk kepada mereka, ilal haq, kepada yang benar. Ibrahim melihat matahari, jadi Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Bukan Nabi Ibrahim mengakui matahari Tuhan, gak ada. Nabi Ibrahim ini mengajak manusia, sehingga beliau tanazzulan, turun ke derajat manusia waktu itu. Nah, melihat matahari, itu Tuhanku, jadi Nabi Ibrahim. Begitu matahari senja malam hilang matahari, jadi Nabi Ibrahim, aku tidak suka Tuhan yang bisa hilang. Melihat lagi bulan, oh ini Tuhanku, ya Nabi Ibrahim. Bulan pun akhirnya hilang, ya Nabi Ibrahim, aku kada suka Tuhan yang bisa hilang. Walam yaqul, Ibrahim tidak mengata ilahi, ini Tuhanku, ini sembahanku, bukan mengata itu. Wa kana nihayatul hujjah, dan adalah puncaknya perdebatan, anqala, bahwa berkata Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hanya hadapkan zatku bagi Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Wa ma hadza, tidak adalah ini, illa tauhidur rububiyah, kecuali tauhid rububiyah, al mustalzimu, yang melazimi, fi kulli aqlin, pada tiap-tiap akal, idza sallamahu, bila mana menerima akan akal, tauhidul uluhiyah, uli tauhid uluhiyah. Wa qala al-Khalil alaihi salam li ubadil asnam, Ibrahim berkata lagi bagi penyembah berhala, bal rabbukum, bahkan Tuhan kalian, rabbus samawati wal ar, ialah Tuhannya langit dan bumi, alladzi fatarahunna, yang menciptakan mereka. Al-ayat. Alaisa haza idraban ibtaliyan, adakah ini merupakan idrab yang membatalkan, lima taqaduhu, bagi sesuatu yang mereka i'tikadkan, min rububiyatil asnam, daripada ketuhanannya berhala-berhala. Wa aqamad dalil al-hissiyya alaihi salam, dan Nabi Ibrahim mendirikan dalil yang nyata, ala ajzil asnam, atas lemahnya berhala, bitaksirihi iyyaha, dengan sidin pecahkan berhala itu. Begitu berhala sidin pecahkan, berhala kada bisa membela dirinya. Ini bukti yang nyata. Bayanan li'abidiha, keterangan bagi penyembah berhala, anna halau kanat arbaban, jikalau berhala itu Tuhan, kama takadu, seperti yang mereka i'tikadkan, lastata'atid dab'a an nafsiha, niscaya dia mampu membela dirinya. Nah, fa idza batalat rububiyatuha, bila mana sudah batal ketuhanan berhala itu, zalat anil mukhatabin, hilanglah dari orang yang dikhitab, ibadatuha, menyembah berhala itu. Jadi sebelum kita menghentikan orang menyembah berhala, yang penting dahulu dihentikan adalah pengakuan mereka ketuhanan berhala itu. Karena bila mana mereka sudah menghentikan i'tikad berhala itu Tuhan, otomatis mereka akan berhenti menyembahnya. Karena antara penyembahan dan ketuhanan tadi adalah berlazim-laziman. Jadi Nabi Ibrahim berusaha dengan dalil beliau mengapak berhala sehingga berhalanya pecah dan berhala kada kau membela dirinya. Nah, jadi Ibrahim ini bukti bahwa berhala ini bukan Tuhan kamu. Kalau dia Tuhan, dia pasti bisa membela dirinya.
Nah, kalau dia sudah nyata berhala ini bukan Tuhan, maka berhentilah menyembahnya. Nah, jadi antara pengakuan kita kepada Allah sebagai Tuhan itu dibuktikan dengan jelas oleh penyembahan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika jaliyun la yakhfa, ini jelas dan tidak ada kesamaran lagi. Wal munakasyatu fihi mukabaratun, memperdebatkan pada ini masalah hanya merupakan pengingkaran. Nah, ingat situ mauqifun Nabiullah Musa wa Harun alaihi wassalam.